Go 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 go. Go, 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 go. Go 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 go. Go, 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 go. Disundul. Ditangkap. Ditendang. Ditembak. Baik, Bapak Ibu, mari kita semakin memperdalam kehendak Yesus. Kita temukan pesan-pesan Yesus bagi kita semua. Kami persilahkan kepada teman-teman yang sudah membawa pertanyaan barangkali. Ayo, mau siapa yang Nomor 1. bebas saja, bebas. Silakan. Menurut Bapak Ibu, dari teks yang Anda baca, apa syarat menjadi murid Yesus? Ya. Siapa yang jawab? Dirimu lah. Ya, silakan. Barangkali Mbak Mary bisa menjawab apa adanya ya, lalu Apa adanya teman-teman yang bisa kamu menambah lagi. ketahui. Ya, silakan. Yang pertama, kita harus percaya dengan Yesus sendiri dan mengimani Yesus sebagai juru selamat kita. Itu yang saya tahu. Untuk yang lain, monggo Bapak Ibu. Menambahkan, Pak Gus. Ya, silakan. Ya tadi pertanyaan itu syarat kan, syarat mengikuti Yesus itu kan ada singkatan sangkuli, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ya. Oke. Bagus. Teladan. Baik. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, silakan. Yang kedua, menurut Anda, mengapa Yesus sampai marah kepada Petrus? Ya, bagaimana, Bu? Karena menyampaikan kabar baik itu tidak perlu dihalang-halangi. Menurut Yesus, dari bacaan Injil Markus ini demikian. Ya. Mungkin ada yang menambahkan, monggo. Ya, ada yang Terus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan memikirkan apa yang dikehendaki Allah. Ya. Itu sudah? Kayaknya kok Petrus itu hanya berpikir secara manusiawi, Ya. sehingga Yesus itu marah betul karena yang dipikirkan oleh Yesus bukan seperti yang diungkapkan Petrus. Ya. Menambahkan analogi aja, Pak. Ya, ya, Pawan. Ayo. Kalau seseorang menyampaikan suatu kebenaran kan kadang, ya bukan kadang, sering tidak cocok dengan kemauan pribadi masing-masing yang mendengar. Memang kebenaran itu pahit. Ya, makanya Yesus menyampaikan kebenaran yang sebagian besar nggak cocok dengan manusia. Makanya Tuhan Yesus itu menegur Petrus, kan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga tidak sesuai dengan apa yang diingini manusia itu sendiri. Intinya yaitu kebenaran itu memang pahit, tapi buahnya itu baru bisa dinikmati di kemudian hari. Kan di ayat terakhir kan Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapa diikuti dengan para malaikat. Ya. Yaitu kalau dia tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang tidak sesuai dengan keinginan manusiawi, ya nanti Yesus pun tidak akan mengakui manusia yang menyangkal kebenaran yang disampaikan Yesus itu. Demikian Pak Yesus. Ya, oke. Yang ke berikutnya. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, mengapa Petrus menegur Yesus? Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, mengapa Petrus menegur Yesus? Itu Petrus karena Yesus membicarakan hal-hal yang di luar kehendak atau di luar pemikiran Petrus. Jadi Yesus meramalkan, Yesus mengatakan hal-hal yang kok aneh gitu lah yang dikatakan oleh Yesus. Saya kira itu. Ada yang menambah? Mari Bapak Ibu. Menambah pas. Oh iya, enek pas bareng. Manut yo pas. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut pertanyaan berikutnya.
Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Maksudnya kita rela berkorban untuk menolong sesama meskipun apa yang akan terjadi dengan diri kita. Dan yang menambahkan yang bisa menambahkan lagi barangkali yang mengikut Yesus itu memang memerlukan pengorbanan, dan salib yang diberikan harus dipikul supaya nanti ikut dalam kemuliaannya. Tapi kok kayaknya yang namanya salib itu diartikan dengan penderitaan. Jadi memanggul salib itu ya artinya kita sebagai murid-muridnya ya berani menderita dalam situasi apapun kalau kita memang menjadi betul-betul murid Yesus. Itu Mas. ya bagus. Dan salib tiap orang itu pasti berbeda. Kan bukan berarti membayangkan salib itu berat. Bukan berarti berat seperti salibnya Yesus waktu Yesus dikuyo-kuyo seperti itu. Pribadi masing-masing pasti mengalami dikuyo-kuyo juga, tetapi kan tidak lebih dari kekuatan pribadi masing-masing. Tuhan Yesus pun juga mengukur kekuatan manusia. Jadi sampai di mana dia sanggup untuk mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Bukan sedikit-sedikit terus disangkal, aku gak cocok karo Yesus. Kalau seperti itu, ya bukan seperti itu. Memikul salib tapi dengan kadar kekuatan kita sendiri. Mungkin ya tidak sempurna lah jawaban pendapat saya ini. Ya, tidak semua orang salibnya sama. Masing-masing punya beban menurut kemampuan sendiri-sendiri yang sesuai itu yang diberikan Tuhan. Tuh. Ya, bahkan salib itu salib dari dirinya sendiri yang dia perbuat. Dia sendiri yang buat salib sehingga menjadi beban hidup. Kadang-kadang seperti itu yang kita alami. Tapi yang dimaksud oleh Yesus adalah memanggul salib Kristus. Artinya kita sudah berbuat baik, berbuat banyak, tetapi ternyata banyak orang yang kadang-kadang melihat ini sesuatu yang kurang baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda menjelaskan tentang penyangkalan dan memanggil salib Kristus? Sudah dijawab Pak Agus. Sudah. Memanggil salib Kristus sama Pak Pri tadi. Oh iya. Penyangkalan. Ya kalau saya pribadi penyangkalan ini kan manusia jiwa itu butuh proses. Ya. Butuh proses selama manusia ya butuh proses itu Pak. Ya. Butuh proses. Menurut saya pribadi seperti itu. Ya. Salib itu tadi itu yang bagus tadi karena tindakan kita sendiri. Ya. Masih ada lagi? Kalau penyangkalan itu proses. Penyangkalan itu contohnya misalnya aku dikasih tugas lingkungan, terus aku kok aras-arasan males, itu sebenarnya tugas itu harus aku lakukan, tapi aku karena kepentinganku sendiri apa males, itu aku artinya menyangkal suatu yang diberikan saya yang seharusnya saya lakukan demi Kristus. Dan banyak lagi kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas yang di keluarga misalnya yang saya hindari, padahal itu seharusnya aku lakukan. Itu kira-kira salah satu contoh saya menyangkal salib Kristus. Wayai nyapu, ora nyapu, wayai tangi, ora tangi, misalnya gitu loh ya. Ya. Masih ada? Kalau saya membayangkan penyangkalan akan salib Kristus penyangkalan dan pengetahuan gimana Pak Danang?
bagaimana Anda menjelaskan tentang penyangkalan dan memanggil salib Kristus? Memanggul. Penyangkalan ini gimana ya? Sebenarnya kan Ini penyangkalan apa? Aku. penyangkalan diri. Oh, diri. Penyangkalan diri. Kenapa harus menyangkal diri? Ya supaya bisa mengikut Kristus. Ya. Kristus itu siapa? Kristus itu ilahi. Sedangkan manusia sendiri dari awal penciptaan diciptakan secitra menurut gambar ilahi. Kenapa harus menyangkal kehendak ilahi kalau kita sebagai manusia? Manusia kan punya kadar keilahian juga karena diciptakan secitra dengan itu tadi, dengan Yesus itu tadi. Kemudian salib. Salib itu ibaratnya seperti entong. Entong untuk ngudek kalau masak nasi. Ya begitu juga salib yang kita panggul itu mengadu hidup kita supaya bisa matang mendekati citra ilahi yang ada, yang sesuai dengan kadar dalam diri kita masing-masing. Itu bagus. Ya, baik. Pak. Ya, Sedikit persoalan menyangkal diri itu artinya secara manusiawi ya, secara secara rasio aja, secara manusiawi. Menyangkal itu artinya melawan diri kita, melawan dari kehendak kita, keinginan kita. Semua orang itu pasti punya keinginan untuk senang, keinginan untuk bahagia, keinginan tidak mau menderita. Nah ini justru kita mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri, artinya mengesampingkan, mau melawan itu semua dan bersedia untuk menderita. Tetapi di dalam hal ini bahwa biasanya itu orang kalau selalu mencari yang bahagia, dia akan menemukan penderitaan. Tetapi di dalam hal ini, dalam mengikuti Yesus setelah derita, nanti kita akan memperoleh suatu kebahagiaan. Jadi penyangkalan di sini artinya adalah melawan keinginan manusiawi, keinginan badannya yang biasanya keinginannya itu hanya senang, hanya enaknya saja, hanya gembira. Biasanya kan seperti itu. Nah ini harus kita sangkal. Saya kira itu ya bisa saya berikan. Baik. Memang sebagai dasarnya itu adalah semuanya itu adalah karena memang kita memperjuangkan sebenarnya bahwa Tuhan sudah memberikan kebenaran-kebenaran, khususnya dalam kitab suci. Kebenaran-kebenaran sudah diajarkan dan Yesus sudah memberikan keteladanan kesucian karena dia taat sampai mati. Ini dasar dari semuanya itu. Sehingga kadang-kadang memang kita lewat bukan jalannya Tuhan, tetapi jalan kita sendiri-sendiri. Nah, ketika kita lewat jalan diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah ya kita semakin jauh dari Tuhan sendiri. Itu Bapak Ibu, nanti kita akan mencoba refleksikan, kita renungkan nanti dalam refleksi pribadi yang terpandu supaya kita semakin menemukan kehendak Allah, kebenaran-kebenaran dan merasakan cinta Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kita coba alami dalam kehidupan kita. Demikian apa yang sudah kita bicarakan semuanya. Kita akan lanjutkan berikutnya.